بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله sudah akhir, jaga iman, jangan tergelincir lewat manaqib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Padepokan Sinar Buana. Kami sekarang berada di makam waliullah, yaitu Syekh Anom Sidakarsa yang berada di Dukuh Wadas, Desa Grogol Beningsari, Kecamatan Petanahan. Dari pusat kota Kabupaten Kebumen ke arah selatan kurang lebih 12 km, dari Pantai Pandan Kuning Petanahan sekitar 6 km. Syekh Anom Sidakarsa ini merupakan satu waliullah yang merupakan pengembangan agama Islam, khususnya di wilayah Kabupaten Kebumen, di mana beliau ada merupakan tokoh yang sangat berpengaruh sekali, terutama dari ajaran-ajarannya yang bisa berkembang dengan pesat di Kabupaten Kebumen. Kita nanti bisa mengeksplor situasi atau suasana di makam Syekh Anom Sidakarsa yang berada di wilayah Kecamatan Petanahan. Syekh Anom Sidakarsa merupakan keturunan Kerajaan Demak yang mewakafkan dirinya untuk berdakwah. Ia dikenal sebagai waliullah oleh masyarakat Kebumen. Memang tak banyak yang tahu asal-usulnya. Banyak pengunjung yang berziarah untuk membaca tahlil dan berdoa. Jika ditelusuri, silsilah Syekh Anom bersambung dari Sultan Patah, kemudian Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, Raden Patah, Sultan Trenggono, Sultan Prawoto, Pangeran Kediri, Pangeran Sudarmo, Pangeran Anom atau Syekh Anom Sidakarsa. Hal ini tidak mengherankan karena masih ada beberapa makom sepuh lainnya seperti Syekh Baribin yang juga keturunan dari Brawijaya VI. Konon ia memang keturunan ningrat, namun lebih suka mengasingkan diri untuk tinggal di desa yang jauh dari keramaian. Beliau mendirikan masjid sebagai tempat mengajar dan memberi pendidikan kepada masyarakat desa Grogol Beningsari. Di dekat masjid sekarang ini sudah terdapat bangunan madrasah diniyah. Diketahui Syekh Anom datang ke Kebumen karena mengasingkan diri dari Kediri dan berguru kepada Syekh Abdul Kafi Awal Al-Husaini, ulama sepuh Minal Habaib yang mendirikan pesantren tua di Sumolangu.
kepindahan Syekh Anom dari Kediri dan kiprahnya selama di Kebumen. Makam Syekh Anom Sidakarsa terletak di dalam sebuah cungkup yang ditutup kain berwarna putih dan kerangka besi. Dindingnya berupa kaca dengan ornamen kaligrafi ayat Al-Quran. Cungkup tersebut digembok oleh pengelola untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan pengalaman, pernah ada orang yang dengan sengaja mencoba mencuri sesuatu di dalam makom tersebut untuk digunakan sebagai jimat. Makam Syekh Anom Sidakarsa saat ini selain sebagai tempat ziarah juga menjadi cagar budaya. Sebagai bukti keberadaan ulama yang giat menyebarkan syariat Islam di masa lampau. Di sekitar area makam juga terdapat masjid yang konon masih peninggalan Syekh Anom. Masjidnya memang tidak begitu besar, namun cukup terawat. Di depan masjid tersebut terdapat prasasti yang tertulis Masjid Surno Dubes dengan aksara Arab. Di bawah terdapat tulisan Wadas Grogol Bening Sari Masjid Mbah Syekh Anom Sidakarsa pengikut Surno Dubes sedaya penderek Mbah Syekh Anom Sidakarsa yang tertulis dengan aksara Latin. Ada juga petilasan berupa sumur dan bekas pondasi rumah Syekh Anom Sidakarsa. Bangunan depan gapura pada bagian atasnya berbentuk atap pelana, pagar tak terkunci dicat warna tembaga dengan anak panah berwarna keemasan, serta tengara yang berbunyi sumur tua petilasan Syekh Anom Sidakarsa, Dukuh Wadas, Desa Grogol Bening Sari, Kecamatan Pertanahan, Kabupaten Kebumen. Semasa hidupnya, Syekh Anom tidak membuka pesantren dan hanya menerima santri kalong atau pulang pergi yang mengaji hanya pada malam hari. Syekh Anom tidak membutuhkan tempat yang luas untuk menerima dan mengajarkan murid-muridnya. Masjid pun mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan menampung para santri yang jumlahnya ratusan. Sumur yang dibuat sendiri oleh Syekh Anom Sidakarsa juga sering diambil airnya sebagai oleh-oleh para peziarah. Banyak orang percaya bahwa air membawa berkah, dari mulai mengobati penyakit sampai untuk mendapatkan keturunan. Kepercayaan adalah kekuatan, sugesti yang dapat membawa orang kepada apa yang ia inginkan atau idam-idamkan. Namun usahanya juga harus tetap dilakukan sebagai bentuk ikhtiar. Banyaknya peziarah yang datang biasanya ingin menapak tilas jejak para ulama Kebumen, sekaligus juga merupakan wujud syukur dan ungkapan terima kasih kepada Syekh Anom yang telah berjasa besar dalam mendakwahkan ajaran Islam di Kebumen. Sebelum singgah di desa ini, Syekh Anom pernah babat alas di daerah Demak. Selain itu, beliau juga pernah singgah di Sumpyuh, tepatnya di desa Ngadiasa. Tempat lain yang pernah disinggahi yaitu Banyumas. Setelah dari Banyumas, beliau kembali lagi ke Demak dengan tujuan untuk perang melawan Belanda. Kemudian beliau melanjutkan dakwahnya
sehingga sampai desa ini, dan disinilah beliau tinggal sampai wafat. Syekh Anom berguru pada Syekh Abdul Awal bersama 3 temannya seperjuangan, yaitu Syekh Abdul Fatah yang saat ini makomnya terdapat di daerah Sentul, Syekh Syahrawardi yang makomnya terdapat di desa Tanjung Sari, dan salah seorang murid dari desa setempat yang bertugas untuk khutbah yang makomnya terdapat di kuburan Panggel. Dari sejarah Syekh Anom yang paling menarik yaitu pada saat Syekh Abdul Awal akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Pada bagian bawah lengkungnya ada sepotong bentuk matahari yang memancarkan 7 berkas sinar, dan di dalam matahari terdapat tulisan Musola Agung Al-Waliullah Syekh Anom Sidakarsa Putra Wayah Dalam Sunan Demak. Kaligrafi tulisan Arab di musola yang di bawahnya terdapat tulisan, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Di bawah tulisan ada kaligrafi lagi, dan paling bawah ada lagi tulisan berbunyi, sodakoh itu menutup 7 pintu kejahatan. Tulisan kaligrafi tersebut mengajak agar lebih semangat dalam memakmurkan masjid sekaligus beramal atau bersedekah. Salah satu keutamaan sedekah yaitu menutup pintu kejahatan. Pintu utama di tengah berdaun 2 yang juga sangat indah, dengan lengkung bertaut di bagian atasnya ornamen seluruhan warna metalik huruf Arab Allah dan Muhammad. Ada beberapa makam di sekitar area makam Syekh Anom, antara lain seperti makam Bu Nyai Romini, makam Nyai Casan Abdullah yang wafat pada 1955. Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad bi